Ya, halo pemirsa, pemerintah akan membuka kembali penerbangan internasional melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali mulai 14 Oktober. Sementara tim sel calon anggota KPU dan Bawaslu periode mendatang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo. Bersama saya Aprilia Putri. Dan saya Herjuno Syaputra, Anda menyaksikan Indonesia Petang. Pemirsa, terkait hal tersebut, penumpang kedatangan internasional harus memiliki bukti pemesanan hotel untuk karantina. Minimum 8 hari dengan biaya sendiri. Negara yang dibuka untuk penerbangan ke Bali diantaranya Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai hingga Selandia Baru. Ya, pemerintah akan membuka kembali penerbangan internasional melalui Bandara Igusti Ngurah Rai Bali mulai 14 Oktober. Penerbangan dibuka bertahap termasuk penerbangan dari 6 negara. Meski pemerintah perpanjang PPKM hingga 18 Oktober 2021, sejumlah relaksasi dilakukan, termasuk membuka kembali penerbangan internasional di Bandara Igusti Ngurah Rai Bali mulai 14 Oktober. Warga negara asing yang hendak berkunjung ke Indonesia bisa melalui Bali dengan sejumlah syarat. Relaksasi mulai dilakukan setelah situasi menunjukkan perbaikan selama 2 pekan belakangan. Terlebih kasus konfirmasi nasional dan Jawa Bali menunjukkan penurunan 98% dibandingkan puncaknya 15 Juli 2021. Warga diimbau tetap patuh protokol kesehatan dan tidak lengah agar penyebaran COVID-19 bisa terus ditekan. Bandara Ngurah Rai Bali akan dibuka untuk internasional pada tanggal 14 Oktober 2021 selama memenuhi ketentuan dan persyaratan mengenai karantina, tes dan kesiapan Satgas. Setiap penumpang kedatangan internasional harus punya bukti booking hotel untuk karantina minimal 8 hari dengan biaya sendiri. Negara-negara yang kita buka nanti terdiri dari beberapa negara seperti Korea Selatan, Tiongkok, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, kemudian juga New Zealand. Ya, kita tahu kebijakan ini diambil setelah banyak sekali evaluasi April dan juga pemirsa terkait dengan kondisi di tanah air sendiri, dan kita tahu semenjak puncak 15 Juli 2021 memang angka penurunan cukup signifikan 98% dibandingkan pada puncak. Ya, dan diharapkan kebijakan ini ya membuat pertumbuhan ekonomi Indonesia yang setahun kemarin terpuruk bisa tumbuh kembali. Tentunya kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan agar peningkatan penyebaran COVID-19 di Juli 2021 lalu tidak terulang kembali. Baik, seperti yang diketahui, Bandara Igusti Ngurah Rai telah dibuka. Lalu bagaimana situasi yang ada di Bandara Soekarno-Hatta saat ini? Sudah terhubung bersama kami jurnalis Nadia Raisa. Nadia, seperti apa kondisi Bandara Suta hari ini? Ya, April dan juga Juno, di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, kedatangan internasional tempat saya melaporkan, di sini menurut pantauan kami hingga saat ini hanya warga negara Indonesia saja yang pulang dari luar negeri yang bisa datang keluar dari sini. Di sini bisa dilihat menurut pantauan kami mereka yang pulang dari luar negeri akan keluar lewat pintu ini setelah sebelumnya mereka melakukan PCR test terlebih dahulu. Selain itu juga mereka harus sudah mengisi e-hack internasional dan nantinya setelah mereka keluar dari area ini mereka harus dikarantina selama 8 hari. Sementara itu untuk warga negara asing yang akan masuk ke Indonesia tentunya ada berbagai persyaratan. Mereka haruslah sudah divaksin lengkap yaitu 2 kali dosis dan juga nantinya akan dikarantina 8 hari. Pemerintah Indonesia juga tentunya memperketat terkait dengan protokol kesehatan dan juga selektif akan negara-negara yang bisa masuk ke Indonesia, yaitu yang diperbolehkan adalah negara dengan kasus
terkonfirmasi level 1 dan juga 2. Seperti misalnya saja Singapura tidak diperbolehkan terlebih dahulu untuk masuk ke Indonesia dikarenakan belum memenuhi syarat kewaspadaan level 1 dan 2 dari WHO. Selain itu juga untuk warga negara asing yang bisa masuk harus berasal dari negara yang positif rate-nya di bawah 5% dan juga nantinya mereka harus melakukan PCR test yang sampelnya diambil maksimal 3 kali 24 jam sebelum keberangkatan. Ya, April dan juga Juno. Ya, Nadia, bicara mengenai persiapan, kita tahu kalau Bandara Ngurah Rai Bali sudah melakukan simulasi beberapa waktu lalu. Kalau Suta sendiri, apakah ada simulasi yang nampak hari ini dari pantauan Anda? Silakan Nadia. Nadia. Oke, Nadia, kita bicara simulasi. Kalau di Ngurah Rai Bali sudah dilakukan simulasi terkait nantinya kedatangan dari wisatawan asing. Kalau di Suta sendiri bagaimana? Apakah sudah ada simulasi dari pantauan Anda untuk hari ini? Baik, nampaknya kita mengalami sedikit gangguan trouble hubungan ya bersama Nadia. Kita akan mencoba menghubungi kembali. Terima kasih Nadia Rasia melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang. Selamat bertugas kembali. Ya, pemirsa, pemerintah akan memperlonggar izin masuk bagi sejumlah negara yang masuk ke Indonesia. Menurut Menko Kemaritiman dan Investigasi sekaligus Koordinator Penanganan PPKM wilayah Jawa dan Bali, Luhut Binsar Panjaitan, ada 18 negara yang diizinkan masuk ke Indonesia. Dari 18 negara diantaranya adalah ya, tadi ada beberapa nama yang diumumkan, ada 18 negara, namun ada beberapa juga kalau kita bicara negara tetangga ASEAN belum. Singapura ya, Gina, ya belum masuk di situ. Ya, ini lantaran negara tersebut belum memenuhi standar ketentuan WHO. Juga Luhut bilang atau mengatakan terkait proses karantina bagi kedatangan WNI yang selama ini berada di luar negeri wajib menjalani proses karantina selama 5 hari. Ya, dan sebelumnya pemerintah telah mengumumkan ini akan membuka kembali penerbangan internasional untuk di Bali sendiri per 14 Oktober dan Luhut sendiri mengevaluasi PPKM pekan lalu menyebutkan sejumlah negara yang diperbolehkan untuk masuk. Tadi disebutkan ada Korea Selatan, Cina, Jepang, Abu Dhabi, Dubai, dan New Zealand. Dan untuk saat ini kita akan coba kembali terhubung dengan rekan Nadia Raisa di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Nadia, kalau bicara simulasi, tadi pertanyaan ini sempat terpotong. Bagaimana Anda melihat, apakah ada simulasi dari Bandara Soekarno-Hatta sendiri terkait penerapan nantinya? Bagaimana wisatawan asing untuk tiba? Ya, Juno, di sini bisa kami sampaikan terkait dengan penerapan tes antigen. Di sini juga sudah disediakan dan di sini juga di kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta disediakan pos Satgas Covid dan tentunya memang untuk sampai saat ini hanya warga negara Indonesia saja yang datang dari luar negeri yang keluar dari pintu ini dan tentunya mereka terlebih dahulu melakukan PCR test, lalu juga mereka harus mengisi e-hack internasional serta mereka juga akan dikarantina selama 8 hari. Baik, Nadia, terkait pembukaan bandara internasional ini untuk wisatawan luar negeri mengunjungi Indonesia, apakah sudah mulai dibuka rute-rute penerbangan dan ditambahkan rutenya? Nadia? Ya, Nadia, apakah sudah mulai ditambahkan rute penerbangan baik dari luar negeri ke Indonesia maupun Indonesia ke luar negeri menyambut akan dibukanya tanggal 14 Oktober nanti? Ya, April, yang dapat kami sampaikan memang untuk saat ini dari pihak bandara sendiri belum mengkonfirmasi terkait dengan penambahan rute-rute penerbangan internasional ke Indonesia. Ya, April dan juga Juno. Baik, terima kasih Nadia Raisa sudah melaporkan langsung dari Bandara Soekarno-Hatta. Baik pemirsa, kita akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.